Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad wajal mutakun la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kahatur kehadirat mursid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Syekh Muhyiddin Syekh Ahmad Sahibul Wafa Fajil Arif. Semoga Allah SWT menambah kenikmatannya dan semoga kita semua selaku pengikutnya diberikan istiqomah oleh Allah SWT, senantiasa bisa mengamalkan bersama-sama dengan beliau dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadi saya boleh pasang sadi sama sebab. Hadrati syana wa karam wa subhanahu wa ta'ala. Syadi syamrin sahmat sahibul afaqat. Ma'aslima furima lisalati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Naila arwahi abaina wa abaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi sallallahu alaika. Ya Rasul sallallahu alaika. Ya Habib sallallahu alaika. أشرق البدر علينا فالتفت النور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي
bangun suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Ya Habibi ya Muhammad ya Harusan Rafiqaini ya Mu'ayyan ya Mumadan ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita semua diberikan oleh Allah SWT kenikmatannya luar biasa. Tengah-tengah kita telah hadir Rasulullah SAW sama para malaikat bersayap. Di bulan yang dimuliakan, di bulan dilahirkannya junjungan kita semua yaitu Rasulullah SAW. Awal dimuliakannya bumi yang gelap gulita dan dimuliakannya umat Islam sampai akhir zaman. Berbahagialah kita semua dijadikan oleh Allah SWT menjadi umat beliau. Sebab tidak ada kenikmatan yang paling tinggi selain dijadikan oleh Allah SWT menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam tidak berikan kenikmatan seperti ini. Tapi kita semua, walaupun kita orang bodoh, banyak dosa, penuh maksiat pada Allah SWT, dan kita tidak bisa bertemu dengan beliau secara langsung, secara fisik, tapi Allah memberikan karunia kepada kita. Kita dipertemukan dengan guru kita yang mengantarkan ruh kita untuk senantiasa hadir bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Karena itu, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, jangan sampai hilang dari diri kita, dan sampai kita menyanyiakannya, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bersyukur pada Allah SWT. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Di dalam kita belajar berthariqah, banyak sekali ujian dan cobaan yang Allah berikan pada kita. Itu sudah menjadi sunatullah. Tidak ada satu orang pun yang sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW ketika dulu beliau masih hidup, kecuali semuanya diuji oleh Allah SWT. Orang sudah berbaiat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya diuji. Ada yang dipecut punggungnya, ada yang dibaringkan di tanah seperti Bilal bin Abi Rabah. Bahkan sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seorang bangsawan dari bangsa Quraisy, sama mendapatkan perlakuan, dipukul rame-rame. Itu zaman dulu. Zaman kita juga sama. Kita sudah berbaiat pada guru kita. Hakikatnya kita sudah berbaiat pada Rasulullah SAW. Wajar bagi kita mengalami ujian, mengalami fitnah, mengalami cobaan, mengalami berbagai macam ujian. Kan itu sudah sunatullah. Kita belum ada seberapanya dibandingkan para sahabat. Baru mengucap dua kalimat syahadat, sudah dijemur di padang pasir yang panas, dipecut punggungnya sampai berdarah. Tetap yakinnya tidak berubah. Ahad, ahad, ahad. Kita belum seberapanya dibandingkan ujian-ujian para sahabat.
Wajar mereka diberikan oleh Allah kemuliaan luar biasa. Kayak kita baru mendapatkan ujian yang sedikit dan sudah mengeluh. Ada pernah yang datang pada saya, ikhwan, salah satu ikhwan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain. Karena baru satu ikhwan dan jangan ada lagi yang seperti itu. Mengeluh pada saya banyak fitnah, banyak ujian dari masyarakat, begini. Saya bilang, bukan kamu saja yang mendapatkan ujian. Hampir semua ikhwan yang ikut sama kita, semuanya diuji oleh Allah SWT. Bahkan ada yang sampai dilempari rumahnya. Ada yang sampai diancam mau dibunuh. Tapi tidak ada yang mengeluh satu orang pun, baru kamu yang mengeluh. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi ikhwan yang seperti itu. Dan itu menunjukkan iman yang tidak kuat. Bagi orang-orang yang benar cintanya kepada Allah SWT, pastilah akan dikuatkan oleh Allah. Kekuatan cinta itulah yang akan menjadikan seseorang kuat musyahadah kepada Allah SWT. Allah akan dekat pada orang-orang yang benar-benar hatinya cinta tertaut kepada Allah SWT. Sebab kesenangan setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang nikmatnya dalam dakwah. Yang nikmatnya dalam dakwah, ketika banyak jamaah, rasa nikmat. Karena tujuannya dakwah. Tapi bagi seorang sufi sejati, kenikmatannya apa? Kenikmatannya adalah ketika hatinya tidak pernah berpaling dari Allah SWT dalam berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Ujian itu apa? Ujian banyak sekali. Sakit, ekonomi, fitnah, itu ujian. Ada lagi yang lebih berat dari itu, cobaan dan godaan. Apa itu cobaan dan godaan? Dimudahkannya urusan-urusan, dikabulkannya doa-doa, diberikannya oleh Allah ma'rifat, diberikannya oleh Allah kewalian, diberikannya oleh Allah karomah. Itu godaan. Mungkin banyak orang yang sabar ketika diuji dengan berbagai macam ujian yang pahit. Tapi banyak yang tertinggal dan jatuh ketika orang dimuliakan oleh Allah SWT. Padahal kita di situ harus waspada. Sufi yang baik, sufi yang hebat adalah yang hatinya tidak pernah berpaling dari Allah. Kita tidak usah mencari ma'rifat. Karena ma'rifat sudah Allah tanamkan ketika kita belum lahir ke dunia. Sudah ada dalam diri kita masing-masing ma'rifat itu. Mintalah kita taat. Karena ada yang diberikan ma'rifat, tidak diberikan taat. Sama seperti iblis. Iblis itu ma'rifat. 1000 tahun dia beribadah di bumi. Belilah gelar wali Allah. Minta dinaikkan, naik ke langit 1. 1000 tahun beribadah langit 1. Sampai langit 7. Jadi berapa tahun? 8000 tahun. Setelah itu menjadi imamnya para malaikat. Dimuliakan oleh para malaikat. Dimuliakan oleh Allah. Tapi apa? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam AS. Disuruh sujud. Karena perintah Allah. Allah mengatakan. Sujud kamu. Tidak mau sujud. Kenapa? Karena tidak diberikan taat oleh Allah. Maka mintalah taat. Mintalah taat pada Allah. Ya Allah, berikanlah ketaatan yang sempurna. Karena tidak ada artinya ma'rifat tanpa ada taat yang sempurna. Ma'rifat sudah ada dalam diri kita masing-masing. Ketika kita belum lahir, Allah sudah menjadikan dalam diri kita. Ketika tanya, kalau bala syahidna, betul Allah, kami menjadi saksi. Itulah awal ma'rifat kita. Sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kita dipertemukan dengan mursyid, ditalkin, sudah dibukakan pintunya. Yang kita cari siapa? Allah. Udah terus. Cari Allah yang menciptakan kita. Dan berpikir yang lain. Jangan mencari yang lain. Sebab yang lain di dunia itu hanya sementara. Apa yang kita dapatkan di dunia itu sifatnya sementara. Tidak ada yang abadi. Di surga, setiap hari Jumat, makanya katakan hari Jumat itu para malaikat menyebutnya Yaumul Mazid, hari tambahan. Ya, setiap hari Jumat ada tambahan. Bukan harinya kurang terus ditambah hari Jumat. Tapi hari Jumat disebut hari tambahan. Setiap hari Jumat itu di surga ada yang namanya di surga Firdaus, itu di situ ada suatu lembah. Di lembah tersebut ada bukit-bukit kecil yang Allah jadikan daripada minyak kasturi. Setiap hari Jumat berkumpul di situ. Para nabi duduk di mimbar-mimbar cahaya.
Setelah itu para aulia Allah, para sidikin, duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari emas. Terus hadir di belakang mereka para murid mereka. Kenapa setiap hari Jumat duduk di situ? Ada hidangan dari Allah. Apa itu hidangan dari Allah? Setiap hari Jumat, para kekasih Allah kumpul di situ. Allah memperlihatkan datnya kepada para kekasih Allah, yaitu para nabi dan para wali Allah. Itulah yang kita inginkan. Kalau di dunia itu hanya sebentar, kenikmatannya sebentar, tidak abadi. Bukanlah seorang sufi orang yang masih terlena oleh kenikmatan dunia. Bukanlah seorang sufi orang yang masih terlena oleh kenikmatan yang bersifat selain Allah, apapun itu bentuknya. Ada pengesabah, suatu saat nanti ketika kamu bertemu dengan ahli surga, dalam zikir kamu melihat orang yang tingginya sama. Artinya tingginya sama itu karena di surga itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama rata. Ketika suatu saat nanti kamu melihat surga, terus kamu jangan puas di situ, karena itu bukan tempat kamu. Tempat kita di mana? Tempat kita adalah di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku sudah melihat surga, sama saja. Surga dengan dunia sama saja. Di surga ada pohon, di dunia ada pohon. Di surga ada bidadari, di dunia juga sama, ada perempuan. Tidak ada yang bisa membuatku puas. Apa yang membuatku puas? Yang membuatku puas adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar pada guru-guru kita, pada Pangersa Abah, pada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah sufi-sufi sejati. Kata Pangersa Abah, Os itu bercerita begitu. Pangersa Abah ngomong kepada Os, manakiban rek lobaan rek sadetikan sarwa baik. Nah, artinya manakiban itu banyak yang datang ataupun sedikit sama saja. Tetap baik Abah menyorangan. Artinya tetap saja Abah itu menyendiri. Tidak ada teman. Mau datang yang banyak, mau sedikitan, tetap aja Abah itu sendiri. Tidak ada teman. Hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selamanya menyepi dengan Allah. Itu yang dimaksud rizal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Seorang laki-laki yang tidak pernah dilalaikan walaupun oleh berbagai macam kesibukan duniawi daripada khusyuknya hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dalam berbagai macam kesibukan duniawi, kalau benar-benar kita ingin ketemu dengan Allah, cobalah khusyukkan hati. Terus pantau hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Sampai tembus nanti ke dalam sir. Sampai tembus nanti ke dalam rahasia batin kita yang paling dalam. Rahasia kita yang paling dalam di situ adalah ada kehusuan. Khusyuknya di situ adalah khusyuk hati yang dihusyukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang sudah dihusyukkan Allah. Kalau kita harus menghusyukkan diri, lupa ingatkan. Kebanyakan lupanya daripada ingatnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, sudah dihusyukkan oleh Allah, sama saja. Mau dia terlelap tidur ataupun dalam kondisi jaga, hatinya tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai situ atau belum? Kalau belum sampai situ, teruslah berusaha. Karena nilai tertinggi seseorang adalah ketika orang tersebut bisa meninggalkan selain Allah. Nilai terendah seseorang adalah ketika hatinya penuh oleh selain Allah. Makanya mulianya manusia ketika bisa meninggalkan selain Allah, dan hinanya manusia ketika dia ditimpa ataupun ditutupi oleh selain Allah. Kata Rasulullah SAW, kalau hati anak Adam itu tidak dipeluk oleh setan, tidak diliputi oleh setan, pastilah bisa melihat 7 lapis langit sampai ke aras. Kalau kita belum bisa melihat 7 lapis langit sampai tembus ke aras, itu artinya setan masih duduk di hati kita. Karena itu ucapan Rasulullah SAW tidak mungkin bohong. Jadi kalau kita belum mampu melihat 7 lapis langit tembus sampai ke aras, artinya hati kita masih jadikan tempat tinggalnya setan. Ya bukan ucapan saya, ucapan Rasulullah SAW dalam hadisnya seperti itu. Makanya harus bagaimana? Ya udah, amalkan aja zikir. Jangan putus asa.
terus menyebut Allah, minta tolong pada Allah. Khofi itu adalah minta tolong pada Allah supaya hati kita bisa hadir dengan Allah, bisa dekat dengan Allah. Tapi di situ butuh kesabaran. Ya, tidak kita sekali membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak langsung terbuka. Harus sabar di situ. Diuji kesungguhannya, apa yang kamu cari kata Allah. Apa betul kamu mencari selain aku? Apa kamu merasa puas dengan selain aku? Terus la ilaha illallah, berikan ujian. Yang pahit-pahit dulu. Coba dengan penyakit, coba dengan ekonomi, coba dengan fitnah. Kalau coba dengan fitnah ternyata dia rasa putus asa, di situ berarti tidak lulus la ilaha illallahnya. Gagal di situ. Ada yang lulus dari situ, diuji oleh Allah dengan berbagai macam godaan. Diberikan keistimewaan, diberikan karomah, diberikan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan itu merasa puas hatinya, di situ juga gagal la ilaha illallahnya. Kata Allah, kamu mencari selain aku. Tapi ketika seorang murid dengan berbagai macam ujian yang berat ataupun berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan tidak mempengaruhi hatinya dan tidak pernah berpaling dari selain Allah dan tidak pernah tergoda oleh selain Allah, pada saat seperti itulah sudah sewajarnya dan sepantasnya pasti Allah akan membuka hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum terbuka, jangan menyalahkan Allah. Teliti dulu diri kita sendiri. Makanya dalam kitab Al-Hikam seperti itu. Kalau kamu berdoa kemudian kamu belum dikabulkan oleh Allah, jangan menyalahkan Allah. Teliti diri kamu sendiri, siapa jadi, siap boleh jadi. Yang salah itu adalah amal kita belum pantas untuk dikabulkan. Jadi kalau kita sudah melakukan zikir belum ketemu dengan Allah, bukan Allahnya yang salah. Bisa jadi hati kita belum lurus. Bisa jadi kita masih tergoda oleh selain Allah. Mintalah pertolongan pada Allah. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama seperti itu. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, selamatkan aku. Terus seperti itu. Rasulullah juga sama, minta diberikan oleh kesempurnaan. Pangeran sahabat juga sama seperti itu. Makanya kita terus memohon pada Allah. Ya Allah, berikanlah pada hamba istiqomah. Berikanlah pada hamba kesempurnaan dalam beribadah. Jangan minta yang lain-lain. Dan minta selain Allah. Kalau kita minta selain Allah, salah tujuan kita. Jangan minta riadoh, jangan minta melek, jangan minta yang lain-lain. Mintalah Allah. Saya pernah dalam hati itu mengeluh, melek tidak lulus-lulus. Kata pangeran sahabat, salah minta kamu. Jangan minta melek, jangan minta riadoh. Mintalah kamu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah minta. Jangan minta pekerjaan. Pekerjaan banyak. Cuci piring juga pekerjaan, nyambut rumput juga pekerjaan. Mintalah uang. Yang mau pekerjaan banyak. Mintalah, artinya mintalah kita pada Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai manusia itu di situ. Yang dimaksud ikhlas juga di situ. Terlihat orang yang ikhlas dan tidak. Jangan dikira ketika kita tidak ikhlas tidak ada yang tahu. Karena dalam Al-Quran sudah dikatakan, bekerjalah kamu. Sesungguhnya pekerjaanmu itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulnya, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Yaitu para saksi Allah. Wa nahnu ala dalika minasy syahidin. Artinya dilihat oleh para saksi Allah. Walaupun jaraknya jauh, mau dekat sama saja. Yang dilihat itu apa? Lurusnya hati kita. Ketika lurus, murid itu tahu. Ketika bengkok juga tahu. Perasaan tidak ada yang mengawasi. Karena seperti itu. Ketika Allah dulu menciptakan nafsu, terus Allah bertanya kepada nafsu, "Hai nafsu, kamu itu siapa?" Aku. Terus aku siapa kata Allah? Kamu. Itu nafsu itu seperti itu. Kepada Allah aja bilangnya seperti itu. Ya aku, ya kamu. Terus sampai tenggelamkan, dicuci lagi, ditenggelamkan, dicuci lagi, tenggelamkan, dicuci lagi. Baru ketika ditanya, aku itu siapa? Oh, kamu itu Tuhan aku. Itu nafsu kita. Sifat dasarnya itu egois.
mementingkan diri sendiri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menjadi sempurna kehambaan kita kalau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah melihat kita? Melalui mata-mata yang dipilih oleh Allah. Sama seperti dulu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf bertemu dengan Siti Zulaikha, terus digoda oleh Siti Zulaikha, dan Nabi Yusuf pun terpikat. Pada saat seperti itu, ketika Nabi Yusuf terpikat, terlihatlah wajah ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam. Artinya itu diberikan tanda oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Kita juga sama. Hati kita itu tidak akan sempurna. Nafsu kita juga tidak akan lihat. Kalau kita tidak melihat guru kita dan tidak dilihat oleh guru kita. Makanya murid yang benar ketika dia mau belok akan dilihat wajah gurunya dalam hatinya. Itu murid yang benar. Katakan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kalau kamu istiqomah mengikuti aku, maka kamu akan melihat aku ada di depan dan di belakangmu. Kamu akan melihat aku ada di kanan dan kirimu. Jadi kalau kita belum melihat guru kita di depan dan belakang kita, di kanan dan kiri kita harus bertanya. Apakah kita sudah termasuk muridnya atau belum? Bagi murid yang benar itu setiap detik gurunya hadir di hadapan dia. Bagi murid yang benar. Dalam tidur, ketika tidur itu gurunya ada. Bangun tidur juga ada. 24 jam itu tidak pernah meninggalkan muridnya. Itu murid yang benar. Akan terlihat terus gurunya. Itu artinya diawasi nafsu kita oleh wasilah Allah, oleh mata Allah. Karena mereka melihat dengan nur Allah. Ittaqu firasatal mu'minun fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah pada firasatnya orang-orang yang beriman karena mereka melihat dengan nur Allah, dengan cahaya Allah. Melihat dengan Allah. Berbicara dengan Allah, mendengar dengan Allah, bertindak dengan Allah, merasa dengan Allah, berpikir dengan Allah. Kalau kita berpikir masih berpikir sendiri, masing-masing. Murid yang benar itu berpikir dengan gurunya. Ngelamun juga dengan gurunya. Merasa juga dengan gurunya. Jadi tidak ada satu detik pun bagi murid yang benar kecuali dengan gurunya. Itu yang dimaksud kun ma'aman, kun ma'allah. Kalau kita belum bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan guru yang sudah bersama-sama dengan Allah. Murid yang benar itu seperti itu. Tidak pernah berpikir sendiri. Tidak pernah berencana sendiri. Tidak pernah bertindak sendiri. Tidak pernah ngelamun sendiri. Kalau kita kan banyak yang ngelamun sendiri. Ngelamun aja. Tapi murid yang benar, ketika dia ngelamun, di situ ada gurunya. Masuk dalam lamunannya. Ketika berpikir juga di situ ada gurunya. Itu menunjukkan kesempurnaan. Makanya dalam kaidah tasawuf, salah satu tanda seorang mursyid itu bisa merasakan mursyid sebelumnya. Karena kenapa? Ruhnya menyatu. Tidak terpisah. Mursyid yang benar menyatu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dulu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ketika ditanya oleh putranya, "Wahai ayah, hari ini ayah seperti Rasulullah. Lala tidak ada yang mau nempel ke ayah. Terus juga kalau ayah berak langsung disedot oleh tanah. Kalau kencing juga sama seperti itu. Katakan yang saya Abdul Qadir Al-Jalani, ketahuilah anakku, sesungguhnya ini adalah bukan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kanjeng Syekh Abdul Qadir itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Makanya orang sufi itu, orang yang belajar tasawuf itu, dalam berakhlak itu ada berbagai macam tingkatan. Ada orang sufi yang berakhlak dengan ilmu. Artinya ketika dia membaca ataupun mendengar kisah sufi yang lain, dia berusaha untuk mengikuti berdasarkan kisah tersebut ataupun berdasarkan cerita tersebut. Oh, Sufyan ini melakukan perbuatan ini. Udah, saya berusaha untuk mengerjakannya. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kisahnya dia beramal begini, saya berusaha untuk mengamalkannya. Terus Rasulullah SAW dalam hadis melakukan ini, saya berusaha untuk mengamalkannya. Itu artinya akhlak yang berdasarkan ilmu. Ada lagi sufi yang berakhlak berdasarkan musyahadah.
Nah ini adalah sufi-sufi tingkat tinggi. Ini tingkatannya para sidikin. Seperti ini nih, seperti Kang Haji, seperti Syekh Nadim, seperti Syekh Hisam. Ketika dia mau berbuat sesuatu, yang dia lihat itu Allah. Oh Allah, bertindak begini, Allah menyuruhnya begini, Allah memberikan petunjuknya begini. Kemudian bertindak. Karena melihat Allah. Ya, tindak tanduknya itu karena melihat Allah. Itu artinya akhlak musyahadah. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Inilah yang cuma ada satu dalam satu zaman. Adalah orang yang tindak tanduknya itu tidak akan keluar daripada Al-Quran dan hadis. Artinya orang yang sudah berakhlak dengan Al-Quran. Siapa mereka? Adalah para wali kutub, orang yang sudah menyatu dengan Rasulullah SAW, orang yang sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma satu dalam satu zaman. Yang tindak tanduknya adalah tindak tanduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhlaknya adalah akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan akhlaki bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum bisa nyampe situ. Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak hal yang bisa membuat kita terjatuh. Tapi jangan putus asa. Terus kita berusaha. Amalkan. Mencek bahasa pangesabah mah keureuh baik. Artinya terus kerjakan. Jangan putus asa. Hasilnya kapan? Belajar thariqah. Hasilnya syukur di dunia kita dapatkan. Bisa bertemu dengan Allah, rasa batin kita. Walaupun kita belum nyampe situ, terus mudah-mudahan nanti menjelang ajal kita bisa sampai pada tingkatan yang tertinggi dalam makom kita. Karena tugas seorang guru adalah menyampaikan murid kepada makom tertinggi bagi dirinya. Artinya kalau dulu ketika dia belum lahir itu tingkatannya tingkatan misalkan A, tugas guru menyampaikan pada tingkatan A. Jangan sampai tertinggal di B ataupun C. Kalau murid itu sebelum lahir di dunia itu tingkatannya tingkatan C, disitulah tugas guru menyampaikan pada tingkatan C. Karena maksimalnya di situ. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa kolam itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran kertas itu sudah kering. Artinya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ada jatahnya masing-masing. Kita hadir di sini, ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Apa yang akan kita kerjakan besok juga sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kapan kita meninggal juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Di mana kita dikubur juga sudah tertulis di situ. Maka terus kita berusaha beramal. Selama kita diberikan kesempatan oleh Allah, terus berusaha untuk mencapai apa yang seharusnya kita capai. Ma'rifat yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita semenjak kita belum lahir ke dunia. Makanya jangan berebut ma'rifat, tidak akan ketukar ma'rifat. Jangan berebut makom, tidak akan ketukar makom. Jangan berebut tugas, tidak akan ketukar tugas. Setiap orang itu sudah ada jatahnya masing-masing. Tidak perlu iri pada orang lain. Tidak perlu artinya kita merasa panas dengan yang lain. Tidak. Kita belajar thariqah yang ini baru masuk kok sudah begitu. Yang ini sudah lama kok ada di situ. Jangan seperti itu. Belajarlah untuk ikhlas. Kalau bahasa pangesabah, belajar thariqah jangan mencari karir. Jangan nanti sudah masuk thariqah, lama-lama jadi ustaz. Jangan. Karena saya gak butuh ustaz. Satu orang murid lebih mahal daripada 1000 ustaz. Nanti sudah jadi ustaz, lama-lama jadi wakil talqin. Nanti sudah begitu lama-lama jadi mursyid. Jangan seperti itu. Kita belajar thariqah yang kita cari cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mencari yang lain. Jangan minta nanti kalau udah belajar thariqah ngamalkan zikir oleh Allah dimudahkan. Nanti saya bisa terbang, nanti saya bisa jalan di atas air. Jangan seperti itu. Belajarlah untuk ikhlas. Ya Allah, ikhlaskan hati saya. Karena yang tidak akan bisa disesatkan oleh setan itu adalah orang yang ikhlas. Illa min ibadikal mukhlasin. Karena al-ahyar dijadikan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang mencari Allah. Mencari selain Allah akan hilang dari al-ahyar. Namanya juga al-ahyar pilihan. Carilah Allah. Di mana carinya? Dalam diri kita. Dengan apa? Dengan zikir. Terus amalkan. Sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Kalau kita berusaha sekarang, mudah-mudahan sebelum ajal kita datang, kita sudah bisa merasakan.
Belum bisa merasakan, sudah melihat mursyid saja sudah bersyukur. Karena tidak semua orang bisa sampai kepada zat Allah. Seperti dulu ada seorang murid yang dia merasa sudah bisa melihat Allah. Ketika dia lagi tawajuh, datang gurunya, kata gurunya, wahai muridku, marilah kita berziarah kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kata muridnya, wahai guru, di sini juga saya sudah bersyukur bisa melihat Allah. Kata muridnya, sudah bisa melihat Allah. Artinya sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata gurunya, kalau kamu melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, lebih indah lagi dari itu. Kata gurunya begitu. Hanya artinya oleh gurunya diberitahu seperti itu, artinya muridnya tertarik untuk bertemu dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang menjadi kutub pada saat itu. Akhirnya pergi berdua, pas sudah sampai di pinggir hutan, keluarlah Syekh Abu Yazid Al-Bustami dari dalam hutan. Di dalam pundaknya itu ada bulung elang yang lagi bertengger. Ketika melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, murid itu langsung meninggal saat itu juga. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami kepada gurunya, muridmu tidak sanggup melihat aku. Dia sanggup melihat Allah dalam dirinya, tapi tidak sanggup melihat Allah yang ada dalam diri Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kita sanggup nggak melihat Allah yang ada dalam diri guru kita? Hanya ada orang yang datang pada pengrasa Abah, lihat fisiknya. Oh, Abah, anak sudah kakek-kakek, duduk di kursi. Dan lihat fisiknya. Ada yang lebih dalam dari itu, pas datang pengrasa Abah yang dilihat itu ruhnya. Oh, Abah anak itu masih muda. Walaupun jasadnya duduk di kursi, itu ruhnya masih muda. Tampan, berbeda dengan jasadnya. Rambutnya juga berbeda, tidak seperti itu. Wajahnya juga berbeda, tidak seperti itu. Pakai mahkota, pakai pakaian seperti raja. Itu masih melihat ruhnya. Tapi yang lebih khusus lagi dari itu, murid yang betul-betul sempurna penglihatan rohaninya, pas datang kepada pengrasa Abah, yang dilihat itu Allah. Yang dilihat oleh pengrasa Abah. Makanya kita dulu, kalau datang pengrasa Abah itu begitu. Abah minta Allah yang ada di dada Abah. Tidak minta apa-apa. Yang kita minta cuma itu. Abah, saya minta itu Allah yang ada di dada Abah. Karena kita melihat ada Allah dalam dirinya. Kenikmatan kita memandang wajah beliau itu bukan menikmat karena melihat wajahnya yang bersifat fisik. Bukan pula nikmat karena melihat ruhnya yang tampan. Tapi yang kita itu nikmat karena melihat beliau itu nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang dirasakan oleh guru kita nikmatnya melihat Allah. Oh, kita kan masih tertipu kadang-kadang. Fisiknya seperti itu, sudah kakek-kakek. Bajunya begitu. Masih melihat yang seperti itu. Mata kita masih tertipu. Tapi kalau kita sudah dibukakan hijab oleh Allah SWT, yang harus kita lihat pada guru kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia itu cermin Allah. Cermin wujud. Suatu saat ada orang yang datang pada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Pas muridnya melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, muridnya melihat wajah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu seperti babi. Kata muridnya, wahai guru, kenapa wajah guru seperti babi? Bingung muridnya, melihat wajah gurunya itu babi. Katakan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bukan wajahku yang seperti babi, tapi ruh kamu, nafsu kamu itu yang berwujud babi. Coba kamu bersihkan hati kamu dari sifat-sifat babi. Apa itu sifat babi? Takabur, sombong. Makanya tadi dalam manaqib katakan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kakiku akan menginjak pundaknya orang yang menggembala babi. Ketika muridnya sudah bersih dari sifat sombong dan takabur dan membanggakan dirinya sendiri, pas bertemu lagi dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, melihat wajah beliau itu, ya udah normal lagi biasa. Hanya kalau murid yang benar melihat wajah gurunya di situ. Kadang wajah gurunya begini, bukan gurunya yang salah, hati kita yang salah. Bukan sikap gurunya yang salah, sikap kita yang salah. Kenapa mereka bersikap dengan Allah? Itu ketika saya datang ke Nini Allah, lagi duduk dengan Nini Allah. Saat itu berdoa dengan Wahyudin. Pas lagi duduk, ada perempuan datang ke situ ngadu ke Nini. Ini saya punya masalah begini, 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 begini. Cerita masalahnya yang mungkin berat. Nini itu sambil
garuk-garuk kepala, kumahanya ininya pusing bingung. Ini kelihatan wajahnya itu pusing bingung. Kita yang melihat seperti itu ketawa dalam hati. Oh, ini bukan ini mah perwujudan daripada orang yang datang kepada Nini. Jadi Nini itu menjadi cermin bagi orang tersebut. Kita tidak tertipu melihat wajah Nini seperti itu. Kalau ini wajahnya jadi bingung, pusing seperti itu. Ini bukan wajah Nini, tapi wajah orang yang datang kepada Nini. Karena itu yang namanya seperti itu perwujudan. Pernah lagi duduk di hadapan Kang Haji, berdua juga sama dengan Wahyudin saat itu. Ada bapak-bapak, itu dia cerita, Kang saya dapat batu berlian katanya. Batu berlian, begini cerita gitu kan. Tiba-tiba Kang Haji buka kepala, buka topinya. Kopi hajinya dibuka terus garuk-garuk kepala. Seperti itu Kang, jualan ikan. Gini. Aimah cenak itu. Persis itu kelakuan Kang Haji seperti itu Kang jualan di pasar. Lihat begitu kita ketawa lagi. Wah, ini bukan Kang Haji. Ini yang ngomong tadi. Ya kita hati-hati. Kalau ketemu dengan orang yang dijadikan oleh Allah cermin, maka dikatakan mukmin itu menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Kita harus hati-hati. Jangan pas melihat yang begitu, kenapa begitu? Jangan begitu. Diri kita yang harus kita lihat. Kalau melihat wajah guru seperti itu, sikap guru seperti itu, kita di situ harus berhusnudzon kepada guru dan curiga pada diri kita sendiri. Jangan terus menyalahkan guru. Nanti kita tidak lulus dalam belajar thariqah. Dulu kan yang saya jalani, itu oleh Syekh Ahmad Dabas, kadang-kadang dipukul. Kadang-kadang sudah di pinggir sungai, didorong sampai masuk sungai, disuntrungkan langsung cek Sunda nama. Sudah pinggir sungai, dorong masuk sungai. Beliau tidak sampai hatinya kecut, terus marah, enggak. Terus aja husnudzon, paling tersenyum. Karena kenapa? Ahli ma'rifat. Kanjeng Syekh Abdul itu ahli ma'rifat ruhnya. Ketika dia didorong oleh gurunya masukkan ke dalam sungai, artinya dia didorong untuk menyelami dirinya sendiri. Karena sungai itu adalah siroka daripada thariqahnya. Dipaksa oleh Syekh Ahmad Adabas untuk memasuki thariqahnya. Kalau kita didorong oleh guru seperti itu, mungkin kita benci kepada kenapa guru seperti itu. Kanjeng Syekh Abdul tidak. Tiap tindak tanduk seorang sufi itulah tindak tanduk Allah Subhanahu wa taala. Pasti di situ ada isyarat-isyarat yang bagi murid yang jernih hatinya dan dekat dengan Allah bisa membacanya. Tapi murid yang jauh dengan Allah, sebaik-baiknya lidah gurunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, kita kalau datang pada Pak Sahabat, datang ke situ, lihat fisiknya aja kita sudah dapat petunjuk. Pas ketemu beliau, oh abah fisiknya begini, bajunya begini, sikapnya begini. Nah, kita sudah tahu kekurangan kita, kesalahan kita. Pernah suatu saat pas datang pengersa abah, beliau nggak pakai kopiah. Pas kita masuk, ada kopiah, ada tahu, oh saya harus pakai kopiah. Karena pada saya itu nggak suka pakai kopiah. Pernah lagi datang ke beliau, pas kita datang melihat di sininya di dadanya itu ada leho, tahu nggak leho? Apa bahasa Sundanya? Umbal, ya. Jadi ada di sini. Pas kita ngeliat begitu, kenapa Allah kok ada itunya di dadanya? Kita tahu itu adalah dosa kita yang menjijikan. Bukan guru artinya yang pakaiannya seronok seperti itu, bukan. Kenapa pengersa abah di dadanya itu ada ininya, ilatnya di sini. Pas kita ngeliat begitu, astagfirullahaladzim ya Allah, ini dosa saya yang ditampakkan Allah. Terus datang lagi ketemu pengersa abah, wajahnya kecut. Wah, hati kita berarti yang lagi seperti itu. Ketemu lagi wajahnya kelihatan masam, oh hati kita yang seperti itu. Kelihatan lagi sumringah, oh hati kita udah seperti itu. Lihat lagi wajah beliau, lagi ketawa-ketawa, oh kita diberikan karunia oleh Allah kenikmatan. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu pada hakikatnya adalah sifat-sifat Allah yang ada di dunia yang bisa kita baca. Makanya waspadalah di situ. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, janganlah sampai kita bersuudzon kepada mereka. Tapi harus selalu husnudzon. Supaya apa? Supaya kita lulus dalam belajar thariqah. Kamu siapapun orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, kita husnudzonlah. Bagaimanapun keadaannya. Seperti apapun tindak tanduknya. Karena masih normal. Apalagi kalau kita ketemu Nabi Khidir pasti bingung.
Bagi orang yang betul-betul ruhnya suci, benar-benar ahli ma'rifat, dan benar memang hakikatnya seorang wali Allah, tidak akan pernah tertipu ketika melihat gurunya. Guru seperti apapun tidak akan tertipu. Maka jadilah murid yang baik, seperti Syekh Bariduddin Al-Atta. Melihat Syekh Son'ani seperti itu, tetapi itu tidak kehilangan hikmah, tidak kehilangan cinta, tidak meninggalkan gurunya. Bahkan terus memintakan maaf kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu yang harus kita contoh seperti itu. Makanya hormati guru-guru kita di masa lalu. Doakan yang pernah mengajari kita, siapapun itu orangnya, bagaimanapun kedudukannya, kita doakan. Itu tanda murid yang baik. Artinya akhlaknya sempurna, adabnya sempurna. Adab kesempurnaan adab seorang murid menunjukkan kesempurnaan Tuhaninya. Kalau adabnya tidak sempurna, menunjukkan cacat Tuhaninya. Makanya janganlah kita menjadi murid yang cacat. Sempurnakan adab kita pada guru kita. Secara jasmani, secara rohani, secara sir. Ketika hidup, ketika wafat, ketika sardohiriyah sudah tidak ada, harus sama adab kita tidak berubah. Rasa batin kita juga tidak berubah. Itu murid yang baik, yang benar. Karena itu menunjukkan kesempurnaan Tuhani seorang murid. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala diberikan kedekatan hati kita dengan Allah, diberikan kenikmatan untuk senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Salim, Ya Qarib, Ya Mujib, Ya Wahid, Ya Razak. Allahumma zidna wa la tanqusna warzuqna nikmata dunya wa akhirah. Allahul kafi, rabbina al kafi, kasnal kafi wa jalal kafi likulin kafi, kafana al kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahul kafil mu'minina kita wallahul kafil mu'minina kita. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah